Bagaimana membaca kode Jokowi tinggalkan Nasdem? Sore ini kita akan berbincang langsung dengan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3, dan Saan Mustafa, Ketua DPD Nasdem Jawa Barat. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya ke Kang Saan dulu. Kang Saan, apa sih yang ditangkap oleh Nasdem? Nasdem tersinggung nggak tidak dapat undangan dari Pak Jokowi di pertemuan dengan Ketua Umum Parpol Koalisi Pemerintah Selasa kemarin? Ya, Mas Suri sudah sampaikan bahwa tidak ada masalah ya terkait dengan posisi Nasdem tidak didukung ketika ada pertemuan ketua-ketua umum parpol di istana. Pertama itu sekali lagi itu kewenangan presiden untuk mengundang siapapun ketua-ketua umum partai. Yang kedua juga memang posisi ketua umum kami Pak Surya dalam posisi sedang di luar negeri. Jadi kita tidak mempersoalkan soal itu. Nah yang kedua, kita juga sudah tegaskan posisi dan komitmen Partai Nasdem bahwa posisi Partai Nasdem tetap ada dalam koalisi pemerintahan, dan kita sudah tegaskan bahwa komitmen kita untuk mendukung dan mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai nanti di 2024, di 20 Oktober 2024. Tapi dengan tidak diundangnya kemarin, itu Nasdem merasa ini merupakan sindiran halus dari Pak Jokowi nggak, Kang Saan? Enggak ada apa. Dan kan memang Nasdem udah punya koalisi untuk pemilu 2024. Kan gini, ada koalisi untuk pemilu 2024, ada koalisi pemerintahan periode 2019-2024 kan gitu. Jadi bedakan koalisi pemerintahan itu akan berakhir 20 Oktober 2024 dan koalisi untuk pengusungan calon presiden pada pemilu 2024 yang akan datang di 14 Februari 2024. Nah, yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa Nasdem sudah punya koalisi itu adalah koalisi untuk pemilu 14 Februari 2024, di mana Nasdem memang sudah membuat koalisi dengan Demokrat dan PKS dan mengusung Pak Anies Rashid sebagai calon presiden. Oke, jadi tidak masalah ya kemarin kalau tidak diundang ya, Kang? Diundang ke istana. Baik. Karena sudah punya koalisi. Yang diundang ini kan yang belum punya koalisi, yang masih nyari-nyari koalisi, pendekatan dan sebagainya. Tapi terkait dengan soal koalisi di pemerintahan Pak Jokowi, Nasdem tegaskan bahwa Nasdem berkomitmen dan mengawal, mendukung sampai akhir periode Pak Jokowi. Kecuali kalau ke Jokowi sudah tidak berkehendak lagi untuk memasukkan lagi, mengikutkan lagi di sisa periodenya. Ya udah deh, misalnya Pak Jokowi mengatakan Nasdem nggak usah ikut lagi, nah itu lain soal. Oke, kalau gitu saya langsung tanyain ke P3 ya, Kang Saan. Pak Baidowi ini sebenarnya ini kode keras dari Pak Jokowi nggak sih terkait dengan Nasdem yang mungkin dalam tanda kutip ya secara sindiran halus lah? Ya, kalau ditanya sindiran halus ya tergantung dari Nasdem bagaimana memaknainya gitu. Tapi kalau Pak Jokowi kan menyampaikan dalam sebuah wawancara di media, kenapa Nasdem nggak diundang? Ya Pak Jokowi bilang, ya kan itu koalisinya sudah beda, kan tidak mungkin. Kalau koalisinya mengajak yang sudah berbeda koalisi, terus ada bocoran-bocoran strategi kan nggak mungkin juga. Tapi sekali lagi itu haknya dari teman-teman Partai Nasdem. Yang jelas pada pertemuan kemarin itu lebih banyak mengupdate terkait dengan perkembangan maupun global. Nah, terkait dengan 2024-nya, ya kalau dibilang tidak menyinggung kami bohong lah. Tetapi tidak membahas untuk itu. Namanya ketua umum partai politik bertemu, itu pasti tapi kan saat ini Nasdem masih tetap berada di koalisi pemerintahan, yang artinya mungkin boleh juga ngobrol-ngobrol tentang politik masa kini atau mungkin bagaimana kondisi pemerintah, Pak Baidowi. Apakah ini dibacanya Pak Jokowi sudah mulai nggak nyaman dengan Nasdem? Oke, Oke, sambil memperbaiki koneksinya saya tanya ke Mas Soto dulu. Mas Soto, kalau gitu apakah ini sinyal dari Pak Jokowi yang sudah merasa tidak nyaman Nasdem berada di koalisi pemerintahan?
Iya, saya pikir kita nggak bisa naif ya mengatakan tidak ada apa-apa. Drama terkait beberapa momen yang ditafsirkan sebagai ketidakharmonisan antara Nasdem atau Bang Surya dengan Pak Jokowi yang dulunya sangat mesra, kan sudah ada beberapa momen. Kita tahu seperti tidak ada ucapan selamat saat itu ulang tahun Nasdem, lalu ada yang menafsirkan sampai bahasa tubuh ketika tidak ingin berpelukan di acara Golkar misalnya, atau apa yang terjadi pada hari ini misalnya. Dan mungkin saja kita bisa tafsirkan bahwa kemarin pembicaraannya adalah pertemuan politik berbicara mengenai partai-partai yang tentu saja tetap punya kebebasan untuk kemudian membentuk koalisi sendiri, tetapi sama-sama sepertinya punya komitmen untuk bicara kelanjutan pasca 2024. Pada titik itulah titik lemah Nasdem untuk berbicara mengenai menjadi bagian dari partai-partai yang selama ini mendukung bersama-sama pemerintahan Jokowi. Dan tadi Kang Saan sudah jelaskan komitmen tetap ada sampai 2024. Dan ketika memang Nasdem dari 3 Oktober memutuskan untuk mendukung Mas Anies, dan kata kuncinya bukan Anies Baswedan ya, tapi masuk dalam koalisi istilahnya saja sudah perubahan. Lalu kemudian bersama-sama dengan dua partai oposisi. Sehingga ketika ada partai-partai dan Pak Jokowi berbicara mengenai keberlanjutan pasca 2024 setelah nanti terbentuk koalisi pasca 14 Februari misalnya pemilu 2024, ya tentu saja Nasdem akan dianggap berbeda kelompok. Oke. Ini yang menurut saya kemarin bisa dilihat sebagai justifikasi saja, dan menurut saya pertama kalinya Jokowi menggunakan bahasa yang eksplisit ya terkait dengan tidak diundangnya Nasdem. Nah, pertanyaannya kemudian kan adalah apakah akan ada tindak lanjut yang lebih konkret? Karena kalau kita coba makna ini kan sebenarnya koalisi itu seharusnya di parlemen pemaknaannya dalam konteks sistem Berarti bisa presiden. dibilang ini kode keras dari Pak Jokowi. Ya, pertanyaannya adalah begini, kode kerasnya ini apakah harus dimaknai sebatas tidak diajak bertemu atau akan ada reshuffle? Karena pemaknaan kita selama ini koalisi kan sebatas dapat jatah menteri, itu kita nggak bisa nafikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah sebatas tidak akan diajak berkomunikasi ketika berbicara 2024 atau kemudian akan ada yang dipotong sampai kemudian habis masa jabatan, yang bisa dilakukan secara konkret adalah Oke, langsung saya tanyakin ke Pak Baidowi. Pak Baidowi saat ikut kemarin juga pertemuan kan. Nah, ini yang dimaknai dari kode keras Pak Jokowi ini akan sampai ke reshuffle kah? Ya, ini kan kita bicara koalisi dengan Pak Jokowi, Presiden Jokowi itu kan terkait juga dengan pemilu 2024, keberlanjutan dari pembangunan ataupun program dari Presiden Joko Widodo. Nah, tinggal apakah itu menjadi kode keras, kita lihat dalam beberapa bulan terakhir. Sesuatu keputusan politik terkait dengan reshuffle itu menjadi hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Setidaknya kita punya pengalaman pada periode yang lalu ketika salah satu partai di koalisi terus berbeda arah dukungan, ya mereka ternyata tidak melanjutkan di pemerintahan. Ya ini kan kembali kepada fatsun politik masing-masing. Oh, oke. Sekarang saya tanyakan ke Nasdem, Kang Saan, kalau misalnya diserahkan ke partai politik masing-masing, begitu adakah juga misalnya nih tadi siang kan Pak Surya bertemu juga dengan Pak Luhut, apakah ini juga berbicara soal bagaimana nasib Nasdem di koalisi pemerintahan Pak Jokowi? Dari apa yang tadi Pak Surya dan Pak Luhut ketemu, Pak Surya kan tetap menegaskan bahwa Nasdem tetap ada dalam posisi mendukung dan berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai di periode kedua ini. Itu kan yang ditegaskan tadi. Nah, apa bentuk komitmen dari pemerintahnya? Maka semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Pak Jokowi di parlemen tidak ada satupun yang Nasdem berbeda. Itu satu hal. Jadi sampai saat ini, selama misalnya pemerintah dalam ini Pak Jokowi tidak mengeluarkan secara eksplisit Nasdem dari barisan koalisi pemerintahan sampai akhir masa jabatan, Nasdem berkomitmen. Dan komitmen itu kan sepenuh hati. Dari mulai periode pertama Pak Jokowi jadi calon presiden, itu kan Nasdem yang mendukung. Periode kedua juga Nasdem ada barisan yang pertama mendeklarasikan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Dan sebagai bentuk dukungan Nasdem terhadap Pak Jokowi, bukan hanya deklarasi yang pertama di 2 masa periode ini, tapi juga Nasdem memberikan dukungan tanpa syarat.
Oke. Dan Nasdem memberikan dukungan tanpa syarat, tanpa transaksi apapun. Nah, persoalan nanti misalnya apakah nanti posisi Partai Nasdem di eksekutif, di menteri itu urusan Pak Jokowi. Jadi istilahnya kalau Pak Jokowi memang sudah tidak menghendaki Nasdem ada di situ, ya kan Nasdem nggak bisa memaksa. Wong yang mau didukungnya sampai akhir tidak berkehendak, masa kita maksa? Tapi selama Pak Jokowi tidak keberatan, dan Nasdem tetap berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi, akan terus kita lakukan. Oke. Nah, yang apa yang disampaikan Mas Toto tadi, misalnya gini, Nasdem tentu punya tanggung jawab secara moral dan politik. Karena dari 2 periode, Nasdem kan ikut juga Baik. merumuskan terkait dengan soal kebijakan dan strategi. Kalau Nasdem mengoreksi apa yang dilakukan selama 2 periode pemerintahan Pak Jokowi, artinya Nasdem kan melanggar komitmennya itu sendiri. Apa yang diprogram, apa yang menjadi kebijakan itu tentu ketika kita deklarasi Pak Anies ada keberlangsungan dan juga ada perbaikan. Kan tidak semua sempurna kan gitu. Kang Saan, pertanyaan berikutnya Kang Saan. Ya, dengan hubungan yang tanda kutip panas ini, apakah nanti ke depannya atau dalam waktu dekat jangan-jangan Nasdem ini mundur teratur dari kabinet Pak Jokowi? Tapi tahan dulu, usai jeda nanti akan dijawab oleh bapak-bapak. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Jadi pertanyaan sebelum tadi break adalah Kang Saan, untuk Nasdem sendiri kira-kira akan mundur teratur nggak nih dari kabinet? Karena kan masih 1 tahun lagi nih pemerintahan Pak Jokowi. Nah, itu nanti kita serahkan ke Ketua Umum, Pak Surya dan Pak Jokowi lah ya, yang memutuskan. Tapi sampai hari ini, baik Pak Surya maupun ini semua sudah menegaskan bahwa selama ini Nasdem tetap akan mengawal sampai akhir. Jadi nggak ada istilah Nasdem misalnya tidak memberikan dukungan sepenuh hati. Jadi tetap Nasdem akan mendukung dan mengawal dengan maksimal pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir. Baik, kalau menurut Mas Toto sendiri baiknya gimana sih? Apakah mundur Nasdemnya, mundur secara baik-baik itu? Ini saya mau berikan catatan kritis baik kepada Pak Jokowi ataupun kepada teman-teman Nasdem ya, dengan apa yang ditafsirkan oleh masing-masing pihak. Kepada Pak Jokowi, kalau kita berbicara kesinambungan pemerintahan sampai 2024, sindiran halus atau keras katakanlah dengan apa yang ditunjukkan dalam pertemuan kemarin, kan orang langsung bertanya, lalu kemudian tindakan konkretnya apa? Kan kalau dikatakan sudah ada koalisi yang berbeda, pertanyaannya adalah apakah akan reshuffle atau tidak. Dan saya sepakat, reshuffle itu bukan ada di kewenangan partai. Partai mendapatkan keuntungan dari kompromi politik yang diikat oleh kewenangan yang dimiliki oleh Presiden bernama hak prerogatif. Artinya harusnya Pak Jokowi mengambil sikap. Jangan berharap kemudian misalnya Nasdem mundur. Itu catatan kritis buat Pak Jokowi. Catatan kritis buat teman-teman Nasdem, dari awal saya selalu mengatakan, ini bukan tentang Anies ketika masuk dalam koalisi perubahan misalnya, oke betul, itu kan setelah 2024. Alasannya kan selalu seperti itu. Tapi faktanya secara teknis kan, apalagi menjelang tahun pemilu, komunikasi politik saja sudah pasti akan lebih fokus pada pemilu. Lebih banyak dengan 2 partai oposisi yang jelas-jelas misalnya punya sudut pandang tentang IKN saja. Udah berbeda tuh antara 2 partai oposisi ini dengan pemerintah. Pertanyaan saya juga kritis selanjutnya buat teman-teman Nasdem, kalau kemudian sekarang Nasdem mengatakan komit terhadap pemerintahan Pak Jokowi, tapi kemudian memandang 2024 ke depan, samanya malah dengan 2 partai oposisi, ini agak membingungkan buat saya dalam konteks politik. Apa yang menjadi faktor ikatan dan kesamaan platform dan program? Itu yang menurut saya juga menyebabkan ya, alangkah baiknya sebenarnya teman-teman Nasdem fokus saja bicara mengenai apa yang coba dibangun untuk masa depan bersama 2 partai oposisi, dan mungkin bisa dimulai dengan tanda kutip tadi ya, dengan mundur gitu ya? mengundurkan diri. Oke, nah kalau rekomendasi dari P3 nih yang masih bermitra dengan pemerintahan Pak Jokowi, rekomendasi dari P3 gimana sih? Apa sebaiknya Nasdem mundur atau Pak Jokowi yang mengadakan reshuffle?
Ya, sekali lagi itu hak politiknya teman-teman Nasdem, apakah akan meniru sikapnya PAN di periode yang lalu. Tapi kita lihat perkembangan hari ini di sejumlah media itu menyebutkan bahwa sudah ada pertemuan antara Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh, dan juga Pak Surya Paloh akan meminta waktu kepada Presiden untuk bertemu gitu kan. Itu kan kita nggak tahu apa yang akan dibicarakan. Bisa saja yang disampaikan tadi bisa jadi pamit baik-baik atau menjelaskan situasi terkini, kita juga nggak tahu karena sekali lagi politik itu dinamis dan semuanya tadi sikap dari Nasdem melalui Bang Oh, Saan, oke. ya Nasdem tidak akan meninggalkan Pak Jokowi dalam periode ini, artinya sikapnya tidak seperti yang dilakukan oleh PAN pada periode yang lalu, yang waktu itu PAN merasa sudah tidak ada ke depan, tidak ada kerjasama, maka kemudian PAN kemudian menyatakan baik-baik pamit gitu kan. Tapi ya fenomena terbaru yaitu tadi ada pertemuan antara Pak Luhut dengan Pak Tadi Surya siang Paloh. ya, tapi Pak Baidowi, tapi kan di koalisi pemerintahan juga di dalamnya kan akan rencana mengusung Pak Prabowo, ada juga mengusung Pak Ganjar. Ini dari di dalam pemerintah sendiri sebenarnya masih solid kah? Masih satu suara begitu? Masih solid karena semuanya itu dalam satu koalisi pemerintahan. Meskipun nanti Pak Prabowo akan maju misalnya dan Pak Ganjar Iya, juga. Pak Prabowo kan menteri gitu kan, menteri di kabinet, terus Pak Ganjar juga anggota koalisi PDIP-nya gitu. Jadi bicara di kita itu baik-baik saja, memang Oke. dengan sistem sekarang itu komunikasi ya tetap berjalan meskipun tidak seintens yang sebelumnya. Ya biasalah ketika bicara pemilu 2024 pasti ada hambatan psikologis. Tetapi kalau bicara Baik. kinerja kerjasama hari ini ya kita di parlemen biasa saja komunikasi antar politik di parlemen itu. Baik, terima kasih Pak Baidowi untuk waktunya, Terima kasih. Kang Saan Mustopa. Terima kasih juga Mas Yunarto Wijaya untuk waktunya Terima kasih, berbagi sama-sama. pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu.